Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu masih bersama buku Talbis Iblis tulisan Ibnu Jauzi. Pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pokok-pokok pembahasannya. Kita sampai pada Talbis Iblis masih terhadap kaum sufi berkaitan dengan beberapa hal yang menyalahi kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan cenderung ini adalah pendapat yang aneh. Ya, di antaranya yang sudah kita bahas berkaitan dengan pandangan mereka terhadap ilmu jarah dan ta'dil. Bahwa mereka menggolongkan ilmu jarah dan ta'dil itu sebagai ghibah yang diharamkan atau dilarang. Maka banyak sekali penukilan-penukilan dari mereka yang melarang ataupun mengharamkan perkara itu atau melarang perkara itu. Seperti Abu Turab ya, ketika dia mendengar Imam Ahmad berbicara tentang jarah dan ta'dil dan berkata fulan dhaif, fulan thiqah, lalu dia menimpali, "Syekh, jangan Anda menggunjing ulama." Ya, maka Imam Ahmad menoleh ke arahnya dan berkata, "Ya, ini nasihat, bukan ghibah." Jadi mereka menganggap bahwa ilmu jarh dan ta'dil itu adalah perkara ghibah yang dilarang. Ya, sehingga tidak boleh dibicarakan. Nah, demikian. Tentunya ini hal yang menyalahi ya kaidah-kaidah ilmu hadis. Karena bisa dikatakan puncaknya ilmu hadis itu adalah ilmu jarh dan ta'dil. Karena tujuan kita membahas ilmu hadis itu adalah untuk bisa membedakan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif. Dan kalau tidak dengan ilmu jarh dan ta'dil ini, dari mana kita bisa menimbang satu hadis itu sahih atau tidak sahih? Ya, mana hadis yang sahih dan mana hadis yang palsu? Kita tidak akan tahu keadaan para perawi yang membawa hadis-hadis Nabi ini atau menisbatkan perkataan-perkataan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan dengan kaedah-kaedah ilmu jarh dan ta'dil. Kalaulah ilmu jarh dan ta'dil ini dilarang atau masuk dalam kategori ghibah dan orang-orang tidak berani membicarakannya, maka setiap orang akan bebas berkata, Nabi bersabda, Nabi berkata, dan lain sebagainya. Dan ini akan menyebabkan kekacauan ya di dalam syariat Allah ini. Itu dalam syariat Islam. Ya, karena kita tidak tahu mana yang bisa dipakai sebagai dalil dan mana yang tidak sah dipakai sebagai dalil. Nah, demikian. Dan ini jelas-jelas pendapat ataupun pandangan yang keliru. Nah, demikian. Ya. Nah, jadi ilmu jarh dan ta'dil ini adalah bisa dikatakan sebagai pokok dan tulang punggungnya ilmu hadis. Ya, bisa dikatakan dia adalah muaranya ilmu hadis. Ya, mustalah hadis hanya pengenalan istilah. Ya, dan kita katakan pembagian hadis ataupun pengenalan penggunaan istilah-istilah yang dipakai ulama di dalam ilmu hadis. Ya, adapun jarh dan ta'dil itu sudah sampai kepada tingkatan menimbang suatu hadis melalui kondisi para perawinya. Apakah perawi itu thiqah atau tidak thiqah? Apakah perawi ini bertemu dengan perawi yang di atasnya atau tidak? Ya. Nah, ini berkaitan dengan biografi para perawi. Nah, mau tidak mau kita membicarakan mereka.
ya, sehingga kita mengetahui bagaimana kondisi para pembawa hadis-hadis Nabi ini, ya, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Sirin, ya, Ibnu Sirin, dulu kami tidak bertanya tentang sanad, ya, tentang isnad, tapi ketika muncul bid'ah ataupun perkara-perkara yang menyimpang di dalam agama, ya, orang-orang sembarangan menisbatkan perkataan kepada Nabi, maka kami pun berkata, "Sammulana rijalakum." Coba sebutkan kepada kami siapa perawi-perawi hadis kamu, supaya bisa ditimbang dan diketahui bagaimana keadaannya. Begitu pentingnya ilmu jarh dan ta'dil ini di dalam ilmu hadis, ya, maka menafikannya atau menghilangkannya sama dengan merobohkan ilmu hadis, ya, sama dengan merontokkan ilmu hadis. Dan itu pandangan kaum sufi berkaitan dengan kita katakan ilmu jarh dan ta'dil itu, ya. Nah, demikian. Kemudian berikutnya, di antara pandangan-pandangan mereka yang menyimpang, ya, dari kaedah-kaedah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menggolongkan doa itu sebagai sesuatu perkara yang menentang takdir. Ya, bahwa bagi orang yang sudah sampai kepada tingkatan ma'rifat, dia nggak perlu berdoa lagi. Ya, dia pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu meminta lagi kepada Allah. Boleh dikatakan mereka berkata terserah Allah. Ini sikap yang diambil oleh sebagian dari mereka, ya, dan merasa mereka sudah sampai kepada tingkatan yang tertinggi atau tingkatan ma'rifat, maka nggak perlu doa lagi. Nah, ini kan tentu bertentangan, ya, dengan perintah Allah. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kamu berkata, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan untukmu. Kita hamba, makhluk, perlu berdoa kepada Allah. Dan Allah adalah Rabb, tempat kita memohon segalanya. Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Maka kita minta kepada Allah. Karena kita fakir dan Allah yang maha kaya. Ya, maka hamba kewajibannya berdoa. Dan Allah punya hak untuk mengabulkan dan tidak mengabulkan doa itu. Ya. Nah, demikian. Tapi dalam pandangan mereka, doa itu justru bisa diidentikan dengan sikap menentang takdir, menentang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu berdoa, terserah aja kepada Allah. Itu sikap mereka. Dan ini tentunya bertentangan, ya, dengan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tentunya kita semua tahu, ya, bahwa doa itu adalah ibadah. Ya, diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, Nabi SAW, ya, memerintahkan itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Nabi mengatakan sungguh Allah marah kepada hamba yang tidak meminta kepadanya, ya. Maka kita berdoa kepada Allah karena kita adalah hamba. Kita perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun mengangkat tangan kita meminta kepada Allah. Walaupun kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan segalanya. Maka Nabi menyampaikan, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Artinya doa salah satu faktor perubah takdir yang terbesar. Bahwa Allah, ya, menetapkan satu takdir atas seorang hamba itu karena doanya. Maka banyak-banyaklah kamu berdoa. Ya, Nabi memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah. Ya. Nah, karena tidak ada satu doa pun yang dipanjatkan oleh seorang muslim kepada Allah, seorang hamba kepada Allah, melainkan Allah akan mengabulkannya. Atau Allah akan menghindarkannya dari keburukan yang setara dengan doanya. Atau Allah jadikan, ya, doanya itu sebagai tabungan pahala baginya di akhirat nanti. Ya, selama dia tidak berdoa untuk satu yang mengandung dosa atau mengandung unsur memutus silaturahim. Ketika sahabat berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, idzan nuksiru doa, kalau begitu kami banyak-banyak berdoa. Maka Nabi berkata, Allahu Akbar.
Apa yang Allah berikan kepadamu lebih banyak daripada apa yang kamu minta. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ya di masa Nabi atau tidak pernah juga diajarkan Nabi dan tidak pernah juga ya dipahami oleh para sahabat. Nggak ada sahabat yang memahami bahwa doa itu tergolong ya penentangan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang sangat aneh tentunya ya, menyimpang dari kaidah-kaidah agama ya yang sudah kita maklumi ya bahwa di antara perkara penting di dalam Islam itu adalah doa. Ya, bahkan aktivitas muslim itu dipenuhi dengan doa ya. Ya, ada yang disebut doa mutlak, ada yang disebut doa muqayyad, seperti doa-doa yang berkaitan dengan aktivitas tertentu atau doa yang mutlak yaitu kita perlu kepada Allah, kita minta. Ya kalaulah doa itu tergolong sikap menentang kepada takdir Allah, ya tentunya ya Nabi tidak mengajarkan kita untuk berdoa. Ya Nabi akan mengajarkan kepada para sahabat, ya sudah terserah Allah saja. Kamu jalani saja, nggak perlu berdoa, nggak perlu capek-capek dan repot-repot berdoa. Ya terima saja nanti apa yang Allah takdirkan, tanpa perlu meminta lagi kepada Allah. Terserah Allah, ya kira-kira demikian. Ya sampai hari ini banyak juga orang-orang yang punya sikap seperti itu. Dia malas berdoa dan merasa tidak perlu berdoa. Jangan-jangan orang seperti ini ya sudah ketularan pemikiran sufi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi kita perlu berdoa. Maka di sini Ibnul Jauzi menyebutkan salah satu hal yang menyimpang dari mereka dan ini adalah talbis iblis terhadap mereka adalah mereka meninggalkan doa. Ya, nggak perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa yang mereka maksud di sini adalah doa masalah. Karena doa itu ada dua, ada doa ibadah, ada doa masalah. Dua-duanya perlu ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu doa ibadah maupun doa masalah. Ya kita perlu meminta kepada Allah. Kita banyak kebutuhan dan keperluan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, demikian. Yang mereka ingkari di sini ya, yang mereka nafikan di sini adalah doa masalah. Ya, dinukil dari Abul Abbas bin Atha, salah seorang tokoh mereka, dia berkata, siapa yang mengenal Allah, ya, siapa yang sudah sampai kepada derajat ma'rifatullah, dia akan menahan diri dari mengadukan segala kebutuhan pribadinya. Maksudnya di sini adalah dia tidak akan berdoa lagi. Dia nggak perlu berdoa lagi. Sikap yang diambilnya adalah terserah Allah. Saya nggak perlu capek-capek berdoa lagi. Saya nggak perlu meminta. Saya pasrah. Ini pasrah dalam artian yang salah ya. Saya menyerahkan segala keputusan kepada Allah. Saya nggak minta apa-apa. Kayaknya sikap seperti ini benar ya. Tapi sebenarnya ini adalah satu hal yang salah sebenarnya ya. Nah, ya kita sebagai hamba ya Allah nyuruh kita untuk meminta kepadanya karena ya kita harus menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah karena kita fakir. Innallah Allah mengatakan ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu itu fakir. Artinya kita perlu minta kepada Allah. Wallahu ghaniyul hamid. Dan Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya, maka kita yang fakir minta kepada Allah yang maha kaya. Itu salah satu hikmah dari doa. Ya, untuk menunjukkan ya kefakiran kita kepada Allah. Bahwa kita ini nggak punya apa-apa, yang sampai kepada kita adalah pemberian Allah. Yang sebagiannya perlu kita minta. Bahkan apa yang Allah berikan lebih banyak daripada apa yang kita minta. Dan doa itu menunjukkan ketundukan, ya, kerendahan seorang hamba kepada Allah. Ya, maka orang yang tidak berdoa kepada Allah digolongkan orang yang sombong. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, artinya dia tidak mau berdoa, Allah kategorikan dia sebagai hamba yang sombong karena dia tidak mau berdoa, meminta kepada Allah, dia akan masuk dalam neraka dalam keadaan hina. Artinya
itu adalah hal yang eh, tidak patut dan tidak layak dilakukan oleh seorang hamba, ya. Itu menunjukkan kesombongan, dan orang sombong itu tempatnya adalah neraka. Surga bukan tempat orang-orang yang menyombongkan diri. Ya, jadi bagaimana kita menunjukkan, membuktikan di hadapan Allah bahwa kita bukan hamba yang sombong? Ya berdoa. Kita perlu berdoa, Muslim perlu berdoa, bahkan wajib berdoa. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa katanya di sini? Siapa yang mengenal Allah, dia akan menahan diri dari mengadukan segala kebutuhan pribadinya kepada Allah. Dia nggak berdoa lagi. Karena dia tahu bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Artinya dia mengambil sikap, ya terserah Allah. Ya terima saja. Diberikan nggak diberikan, ya apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan terserah Allah. Ya memang semua terserah Allah. Nggak ada yang nggak terserah Allah. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang berlaku adalah kehendaknya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tapi adab kita sebagai hamba adalah memohon kepadanya. Ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kita ini hamba yang rendah, fakir, nggak punya apa-apa, lemah, ya perlu minta kepada yang maha kuat, yang maha memiliki segalanya, yang maha kaya, yang kehendaknya di atas kehendak kita. Ya walaupun kita akan mengetahui bahwa segala sesuatunya itu ya terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan terjadi adalah kehendak Allah, dimanapun kita menghendakinya. Ya, namun ya ini adab kita kepada Rabbul Alamin, kita perlu memohon kepadanya. Sebagai bukti kita hamba yang khudu, tunduk, tadarru, ya, menundukkan diri di hadapan Allah sebagai hamba yang lemah, yang fakir. Ya, nah demikian. Maka orang yang menolak berdoa itu sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Jauzi mengatakan, anggapan tersebut menutup pintu dari usaha memanjatkan doa. Ya, sikap ataupun pandangan seperti ini yang kelihatannya luar biasa ya. Sepintas lalu kayaknya benar ya. Semua ya terserah Allah gitu ya. Saya nggak perlu doa lagi. Sepertinya benar ya. Tapi apa kata beliau di sini? Ya, sikap seperti ini akan menutup pintu dari ikhtiar yang namanya doa. Dan ini namanya tidak punya ilmu. Ini namanya jahil. Ya seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Ya, nah demikian. Jadi kita perlu berdoa kepada Allah ya karena kita ini lemah dan perlu ya kepada karunia-Nya, rezekinya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Ada satu kisah juga yang ini merupakan satu kekonyolan juga ya. Abu Hamid berkata, satu ketika salah seorang sufi kehilangan anak. Ya, nah seorang kemudian memberinya saran. Alangkah baiknya apabila engkau berdoa kepada Allah supaya Allah mengembalikan anakmu. Namun dia menanggapi, aku lebih keberatan menentang putusan Allah yang telah ditetapkan bagiku daripada kehilangan anakku. Artinya dia nggak perlu berdoa minta anak itu kembali, yaitu terserah Allah. Ya ini kan bertentangan dengan fitrah manusia juga yang dia kan perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, kehendaknya di atas kehendak kita. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah misalnya mengembalikan anak tersebut. Ya, nah kita kehilanganlah misalnya, kehilangan sesuatu. Kita mohon kepada Allah agar ya Allah kembalikanlah apa yang hilang dariku itu kepadaku. Itu normal, itu fitrahnya manusia seperti itu. Tapi entah bagaimana pikiran ini ada dalam kepala mereka begitu ya. Dan jelas ini adalah talbis iblis. Ya, sikap menolak berdoa dan menganggap itu adalah satu penentangan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian.
Ibnul Jauzi mengatakan, sudah lama aku merasa heran terhadap perilaku Abu Hamid. Bagaimana mungkin dia menukil pernyataan-pernyataan seperti ini untuk menganggap baik dan meridhai pelakunya. Ya, kisah-kisah seperti ini sering dibawakan oleh kaum sufi di dalam buku-buku mereka. Ya tujuannya untuk menjelaskan kehebatan ya, keluar biasaan bahwa ini enggak biasanya ya. Normalnya manusia pasti berdoa. Kalau ini enggak perlu berdoa. Mungkin tingkatannya sudah makrifat. Wali Allah enggak perlu doa lagi. Terserah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepasaran dan ketawakalan tingkat tinggi. Ya. Nah, sepertinya seperti itu ya. Tapi coba lihat apa yang ya terjadi dari sikap seperti ini, ya, manusia akan meninggalkan doa. Ya, nah ini adalah satu hal yang kita katakan bertentangan dengan syariat, bahkan dengan fitrah manusia. Manusia itu ya fitrahnya ya berdoa kepada Allah. Ya, maka dalam kondisi-kondisi misalnya kepepet ya banyak kisah-kisah yang disampaikan Nabi, misalnya contohnya ya 3 orang yang terkurung di dalam goa, maka mereka memohon kepada Allah. Ya berdoa dengan bertawassul melalui amal-amal soleh yang mereka pernah lakukan. Ya, kalaulah mereka mengikuti pemikiran kaum sufi ini, ya sudah berdiam diri aja di dalam goa itu, nggak perlu meminta, apalagi bertawassul dengan amal soleh, ya menunggu keputusan Allah, takdirnya gimana, mau dikeluarkan ya dikeluarkan, mau enggak ya enggak, tanpa berdoa. Ya ini kan sikap yang salah. Ya, menafikan ikhtiar yang terbesar sebenarnya, yaitu doa. Doa itu adalah ikhtiar terbesar, terkuat, ya, yang bisa dilakukan oleh seorang hamba, ya, di dalam hidupnya, selain ya ikhtiar-ikhtiar yang lain. Kalau ikhtiar doa ini ditinggalkan, maka dia kehilangan separuh ikhtiar. Dan ini memang yang dikehendaki oleh setan. Ya, agar manusia meninggalkan berdoa, sehingga dia kehilangan 50% atau separuh dari ikhtiarnya. Nah, demikian. Yang selebihnya, ikhtiar yang selebihnya mungkin ya belum tentu juga dia lakukan itu. Ya, apalagi mereka, ya, kalau digabungkan itu ya sama sekali tidak perlu berikhtiar, nunggu saja rezeki turun dari langit gitu ya. Ya, maka nggak perlu meminta rezeki itu, dan tidak perlu berikhtiar yang lainnya juga, misalnya mencari nafkah, ya. Bayangkan ya, jika kedua faktor ikhtiar terbesar ini ditinggalkan, ya, yaitu apa? Ikhtiar yang namanya doa dan ikhtiar yang namanya usaha. Ya, karena sebagian sufi menganggap mencari kehidupan dunia itu melalaikan dari Allah, maka mereka tidak mencari nafkah. Ya, kalau digabung dengan sikap ini, tidak mencari nafkah, tidak berdoa. Ya, karena semuanya satu, terserah kepada Allah. Maka nggak perlu berdoa. Yang kedua, nggak perlu mencari nafkah, karena mencari nafkah itu melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi yang tersisa? Ya, tidak ada ikhtiar yang tersisa, dan ini yang diinginkan oleh iblis terhadap anak-anak Adam. Dia meninggalkan ikhtiar sama sekali. Maka dia tidak bekerja, tidak berusaha, dan tidak juga berdoa. Ya, maka lengkaplah sudah. Lalu dia merasa bertawakal kepada Allah. Inilah yang disebut oleh para ulama bukan tawakal tapi tawakal. Ini bukan tawakal. Ini namanya pura-pura tawakal atau tawakal yang salah, ya. Nah, demikian. Itu bukan tawakal, ya, para jemaah. Itu adalah sikap lemah sebenarnya, ya. Kelemahan di atas kelemahan, lemah nggak mau berikhtiar dan lemah juga nggak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengumpulkan dua kelemahan, ya. Nah, demikian. Dari satu sisi dia adalah hamba yang malas, dari satu sisi lagi dia adalah hamba yang sombong. Malas karena nggak mau berikhtiar, bekerja, berusaha. Ya sombong karena dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bayangkan seorang hamba mengumpulkan dua sifat yang buruk ini, sudah malas, sombong lagi. Ya, lalu apa yang tersisa? Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Tapi ya kisah-kisah seperti ini penuh ya di dalam buku-buku mereka. Ya dinukil ya kisah-kisah seperti ini ya seolah-olah ini kisah para wali ya. Kalau derajatnya wali ya seperti ini begitu, nggak perlu lagi berikhtiar, nggak perlu lagi berdoa ya yakin bahwa Allah akan memberikan segalanya gitu. Ya Allah memberikan hamba-hambanya. Walaupun tidak diminta, tapi kita adab sebagai seorang hamba, ya tentunya kita menunjukkan kerendahan kita di hadapan Allah dengan berdoa. Walaupun kita tahu yang terjadi itu adalah terserah Allah. Ya, itu kita tahu bahwa yang terjadi itu adalah yang ditetapkan oleh Allah. Sesuatu yang itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi ini adab ya seorang hamba kepada penciptanya. Maka dia pun merundukkan diri, merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menggolongkan orang yang menolak berdoa itu sebagai orang yang sombong pada hakikatnya. Ya wallahu a'lam. Taib. Kemudian Ibnu Jauzi mengatakan bagaimana mungkin dia menukil cerita-cerita seperti ini untuk menganggap baik dan meridhai pelakunya. Padahal dia tahu bahwasanya doa sama sekali bukanlah cerminan dari penentangan terhadap takdir Allah. Ya, bukan merupakan ya sikap cerminan penentangan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, maka beliau mengatakan, Ibnu Jauzi mengatakan, perhatikanlah kerancuan yang buruk ini. Ya, dan perhatikan pula pernyataan yang mengutarakan ya bahwa hal-hal seperti ini, doa ini bertentangan dengan kepasrahan dan keridhaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Baik. Di antaranya juga adalah sikap mereka ya seperti yang dinukil dari Abu Bakar As-Sufi, dia menceritakan bahwa aku mendengar Asy-Syibli ditanya oleh seorang pemuda, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau mengucap Allah bukan la ilaha illallah?" Ya, nah ini juga berkaitan dengan zikir ya. Sebagian orang berzikir Allah, 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 ada kadang-kadang tinggal hu, ya, ada tinggal haknya, ha, ya, atau bahkan ada yang cuma menghela nafas saja, tarik nafas, ya, tanpa melafalkan kalimat apapun, ya. Nah demikian. Maka ada yang bertanya nih seorang pemuda kepada Asy-Syibli, "Wahai Abu Bakar," itu kunyahnya, "mengapa engkau mengucap Allah bukan la ilaha illallah?" Ya, maka Nabi tidak pernah mengajarkan lafal zikir itu Allah, 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 enggak. Tapi dengan kalimat yang sempurna dan bisa dipahami, yaitu la ilaha illallah. Maka Syibli ini menjawab, "Aku malu menyatakan penetapan setelah ada penafian." Ya, yaitu kenapa harus ada la ilaha ya untuk menetapkan illallah begitu ya. Kenapa ada la dan illa di situ? Ya. Jadi dia ingin menghapus itu, nggak perlu lagi la dan nggak perlu lagi illa. Ya, ada penetapan, ada penafian. Ya Allah saja begitu ya. Nah ini kan tentunya dia nggak mengerti kenapa kalimat tauhid itu la ilaha illallah, kenapa perlu adanya penafian dan penetapan di situ. Ya, karena menyembah Allah itu harus dengan menafikan penyembahan kepada selainnya. Artinya di sana ada orang yang menyembah Allah dan menyembah yang lain sekaligus. Maka perlu penafian dan penetapan. Tapi tidak dalam pandangan mereka, ya. Maka sebagian dari mereka ya zikirnya itu Allah, Allah, Allah. Ya apa artinya Allah, Allah, Allah?
Apa yang diinginkan di situ. Kalau la ilaha illallah, itu jelas maknanya. Bahwa kita menetapkan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya, kita menyembah Allah dan kita menolak, menafikan, mengingkari penyembahan-penyembahan kepada selain Allah. Ya, nah demikian. Itulah yang disebut syirik, yaitu menyembah selain Allah bersama Allah. Ya, nah demikian. Itu kita katakan kemusyrikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman Nabi dulu. Ya, nah demikian. Maka si pemuda tadi menanggapi, aku menginginkan hujah yang lebih kuat daripada itu. Maka Syibli pun mengatakan, aku khawatir disiksa ketika kalimat penafian la ilaha itu belum sampai pada kalimat illallah. Artinya, saya takut mengucap la ilaha mati begitu ya, belum sempat illallah. Ya ini kan alasan yang mengada-ngada. Ya, Nabi mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang mengucapkan akhir dari ucapannya la ilaha illallah masuk surga, kata Nabi. Ya, kalaulah ini membahayakan seseorang, tentunya Nabi mengatakan nggak perlu lagi la ilaha, nanti keburu mati. Allah saja begitu. Tapi Nabi tidak mengatakan seperti itu. Nabi mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Bisikkanlah orang yang akan mati di antara kamu untuk mengucap la ilaha illallah. Bukan Allah, Allah, Allah. Kalaulah kekhawatiran seperti itu beralasan, maka Nabi seharusnya tidak menyuruh kita mentalkin orang yang mau mati untuk mengucap la ilaha illallah. Karena nanti ya khawatir kita menalkinnya la ilaha illallah, dia mengucap la ilaha, mati gitu ya. Namanya juga orang sekarat. Tapi Nabi tetap mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah, bukan Allah, Allah. Karena kita dapati juga sebagian orang salah di dalam melakukan talqin. Dia membimbing orang yang mau mati atau yang sekarat itu untuk mengucap Allah, Allah, Allah. Ya. Enggak ada ya riwayat yang seperti itu. Ya, Nabi mengatakan la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ya, enggak ada di situ, di hadis-hadis itu Nabi mengatakan Allah, enggak. Ya, walaupun kekhawatiran itu ada, tapi itu tidak menjadi sebab ataupun menjadi alasan ya bahwa kita menggugurkan kalimat tauhid ini dan menyingkatnya jadi Allah saja. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian ya beberapa hal-hal yang ya kita katakan aneh dan menyimpang dari mereka ya berkaitan dengan beberapa perkara-perkara agama. Berikutnya kita akan kita lanjutkan lagi ya hal-hal lain yang aneh sebenarnya dan itu tidak sejalan dengan kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya seperti yang ya kita pahami, yang dipahami oleh para salaf kita dahulu. Nah demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.